Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziko Fauzi dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang disintegrasi Uni Soviet dan disintegrasi Cekoslowakia. Integrasi Uni Soviet. Uni Soviet merupakan negara yang muncul akibat adanya revolusi Rusia pada tahun 1917. Dikarenakan revolusi Rusia pada tahun 1917 tersebut, akhirnya Rusia menjadi negara berkembang dan sangat jaya, serta kemenangan Rusia yang didapatkan pada saat Perang Dunia. Oleh karena itu, Rusia ingin mengembangkan negara tersebut dan dibentuklah Uni Soviet. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Uni Soviet mulai mengalami kemunduran, yaitu sekitar pada tahun 1980, di mana ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena adanya pemimpin yang ingin apapun yang ia katakan selalu diikuti oleh rakyatnya, dan menyebabkan Uni Soviet rakyatnya hidup menderita. Yang kedua, karena ekonominya sudah tidak stabil dan menyebabkan wilayah-wilayah di Uni Soviet mulai mengalami kemunduran yang sangat drastis. Ketiga, yaitu karena pembubaran partai-partai komunis di Uni Soviet tersebut yang menyebabkan kemunduran itu benar-benar terjadi secara cepat dan menyebabkan Uni Soviet pecah menjadi 15 negara. Mikhail Gorbachev melakukan perubahan pada Uni Soviet yang dinamakan Perestroika. Dalam Perestroika tersebut ada 3 isi. Yang pertama, Glasnost, yang kedua, demokratisasi, yang ketiga, rule of law. Glasnost artinya keterbukaan, yaitu bertujuan untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan menjadikan rakyat sebagai unsur check and balance, pemeriksa dan penyeimbang. Pelaksanaan Glasnost diharapkan dapat menciptakan kebebasan media massa. Yang kedua yaitu demokratisasi, artinya adalah pelaksanaan demokrasi dalam segala bidang, terutama dalam bidang politik. Dengan adanya pelaksanaan demokratisasi, rakyat Uni Soviet dapat memilih wakil-wakil yang duduk dan kongres perwakilan rakyat, sehingga tidak ada lagi perwakilan rakyat yang seenaknya mengambil semua yang harus diizinkan oleh masyarakat juga. Yang ketiga yaitu rule of law, berarti penegakan pembangunan sosialis berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dengan adanya rule of law, hak pribadi, hak kelompok, dan hak asasi setiap individu akan diakui dan dijamin. Disintegrasi Cekoslowakia. Pada tahun 1988, ketika Perdana Menteri digantikan, lalu Cekoslowakia dipecah menjadi 2 bagian, 2 wilayah yang merdeka. Perpisahan damai mereka, atau yang disebut revolusi Velvet atau revolusi Beludru, karena adanya ketidakpuasan terhadap partai Ceko. Semua kebijakan pemerintah harus dipenuhi, dan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 542 tanggal 25 November 1992. Cekoslowakia menjadi 2 negara yang pecah, yaitu negaranya yang pertama negara Ceko dan kedua negaranya Slovakia. Dampak dari disintegrasi Cekoslowakia ada 7. Yang pertama, kebebasan bertempat tinggal di daerah manapun. Jadi di 2 negara tersebut boleh memilih tinggal di
negara Ceko atau negara Slovakia. Lalu, yang kedua, pembagian wilayah Ceko dan Slovakia diatur dalam UUD Konstitusi Nomor 541 tanggal 13 November 1992. Yang ketiga, kekayaan militer angkatan berat kas negara dibagi adil serta mata uang yang sama di dua negara tersebut. Jadi dua negara itu memiliki mata uang yang sama. Keempat, pembagian arsip wilayah diatur dalam UUD Undang-Undang Nomor 541 yang sama, disebut Korna. Nah, di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pembagian arsip wilayah itu tergantung wilayah yang didapatkan dari negara tersebut. Yang kelima, tidak mempermasalahkan tentang kewarganegaraan selama dalam kurun waktu 2 tahun. Jadi di dalam 2 tahun itu rakyat dari kedua negara tersebut masih boleh berpindah-pindah, dan jika ingin pergi ke negara Ceko atau sebaliknya ingin pergi ke Slovakia, kita tidak usah menggunakan paspor, bisa langsung pergi saja. Itu dalam waktu kurun 2 tahun, dan setelah itu baru tidak boleh pulang pergi tanpa menggunakan paspor, jadi harus punya paspor. Yang keenam, berkendara bendera yang masih mirip-mirip, jadi bendera mereka masih mirip. Yang ketujuh, mendapatkan lagi anggota PBB. Dikarenakan pecahnya negara ini menjadi 2, dan PBB ingin jika mereka bergabung, ya mereka bergabung menjadi negara yang baru, tidak bisa dari negara yang lama. Jadi Ceko dan Slovakia itu mendaftar kembali menjadi anggota PBB yang baru karena mereka adalah negara yang baru. Gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.